Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo friends semuanya, jumpa lagi sama Nunutrip. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia ya. Kali ini kita akan melakukan perjalanan pagi dengan naik bis. Berhubung start awalnya dari Klaten, jadi kita mau naik kereta dulu nih dari Jogja. Nah, kok bisa tahu-tahu ada di Jogja? Soalnya trip reportnya belum dibuat. Nanti deh kalau ada waktu agak longgaran gitu bikin videonya. Berhubung jadwal bisnya berangkat jam 6 pagi dan KRL pertama dari Jogja itu tiba di stasiun Klaten sekitar jam 6 kurang seperempat, nah kan mepet itu. Jadi saya memutuskan buat naik kereta api Mataram dengan tarif khusus aja. Lumayan sih, rangkaiannya kan new generation pula. Hehehe. Setibanya di stasiun Klaten langsung turun dan gak lupa buat sholat subuh dulu. By the way, kala itu banyak banget penumpang yang turun di stasiun Klaten. Saya kira di stasiun Klaten ini cukup aman untuk naik ojek online ya, karena biasanya di stasiun itu kan ada semacam zona merah gitu untuk ojek online, jadi nggak bisa gitu kan, mesti jalan kaki dulu gitu. Nah pas saya pesen itu langsung dapet tuh. Nah pas udah dapet, ojek online-nya dateng, terjadilah sesuatu. Terus. Ya begitulah, mesti jalan jauh dulu. Saya kira udah pada damai gitu kan, ternyata masih pada kayak gitu. Ya sudah deh, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan, jumpa lagi bersama Nunutrip. Selamat pagi, kali ini kita sudah berada di Kabupaten Klaten, tepatnya di Pul Rosalia Indah, Klaten teman-teman. Ya, kalau udah sampai di Pul Rosalia Indah, mau ngapain lagi kalau nggak naik bis Rosalia Indah ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba perjalanan pagi dari Klaten menuju Jakarta. Dan ini adalah hari Hamin berapa ya ini? Hamin 5 kalau nggak salah, menuju Lebaran 2025 teman-teman. Nah kita nggak tahu nih di perjalanan nanti kita bakalan normal jalurnya lewat tol atau kita akan dialihkan lewat jalan raya non tol gitu ya, karena dengar-dengar infonya akan diberlakukan sistem one way teman-teman. One way nya itu dari Jakarta sampai Semarang. Wah
Gokil banget gak tuh? Dan ini adalah pengalaman pertama Nono Trip naik bis menuju Jakarta pada saat H-5 Lebaran nih teman-teman. Nah, kayak gimana keseruan perjalanannya? Tonton terus videonya sampai tuntas. Oke mas, mau check in? Atas nama siapa mas? Wisnu. Mas Wisnu. Iya. Akan barang banget sih gak mas? Boten. Boten ada. Nah puasa gini servis mami ya mas? Tetap sama mas, bisa dibungkus kalau Oh dibungkus. Ya. Oh di Pemalang ya mas ya? Di Pemalang mas. Oke. Nomor bisnya 128 gitu, bisnya udah siap. 128. Tinggal nunggu jam keberangkatannya. Siap. Nah, punten. Matur suwun mas. Kita gorong lihat ya mas. Siap. Toilet sebelah pundi mas? Oke, friends semuanya, inilah dia armada PO Rosalia Indah yang akan mengantarkan kita menuju ke Jakarta pada pagi hari ini ya teman-teman, dengan nomor lambang 128. Kebetulan kita dapat armada double decker Scania K410 teman-teman. Wah, ini K410 nya tapi yang generasi awal ya kalau nggak salah, atau yang generasi K410 CB. Kalau K410 CB biasanya udah ini sih, udah apa namanya, ada stikernya gitu, K410 CB gitu. Ini dia penampakan bisnya, double decker PO Rosalia Indah Scania K410. Mantap. Liverynya udah yang paling baru ya teman-teman. Nah, di belakang sana ada double decker juga tuh. Nah, itu double deckernya. Itu jurusan Merak teman-teman. Jurusan Magelang, Klaten, Jogja, Magelang, Jakarta, Merak. Nah, itu berangkatnya malam kalau nggak salah. Si Rosalia Indah Merak itu teman-teman. Tip, kita mau perjalanan pagi dengan PO Rosalia Indah 128. Oke teman-teman, kita udah diperizinkan untuk masuk dan kita langsung naik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa naiknya di back atas teman-teman. Kita langsung duduk di kursi nomor 1C. Nanti kita review interiornya ya. Ntar lagi bisnya mau diberangkatin nih. Oke, friends semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Jam 6 kurang berapa nih? Kurang 2 menitan nih. Kita berangkat dari Pool Klaten teman-teman. Kebetulan penumpangnya cuma 1 orang, saya doang. Nanti kayaknya bakalan nambah terus di sepanjang perjalanan ya teman-teman, karena bis Rosalia Indah ini akan mampir di beberapa agen lintasan seperti Yogyakarta, Magelang, dan sekitarnya teman-teman. Oke, kita berangkat. Sama orang-orang berangkat kerja ke pabrik. Oke teman-teman, kita masuk di Terminal Insinyur Soekarno, Kabupaten Klaten. Ini karena double decker jadi kita masuknya lewat sisi samping sini ya teman-teman. Soalnya kalau masuk lewat situ nggak muat tuh atapnya, tuh kan mepet. Jadi kita masuknya lewat belakang sini teman-teman. Bukan belakang sih, samping sebenarnya tuh. Nah, agennya sebelah mana nih? Agen Rosalia Indah kayaknya masih di depan sana deh. Nih ada bis Santoso. Wah, ini bis legend nih teman-teman, Santoso. Nah, kapan-kapan deh nyobain bis Santoso ini. Kayaknya sangar deh gitu. Sebenarnya ada Sinar Jaya. Nah, ini kita bablas ternyata. Agen Rosalia Indahnya nggak ada di sini. Ini kita cuma lewat doang. Oke, kita keluar dari terminal langsung belok ke kiri teman-teman, menuju ke arah Yogyakarta. Belok kiri menuju ke arah Yogyakarta. Nah, di belakang sana, di seberang sih, sana itu adalah stasiun Klaten. Kita tadi turun dari sana. Nah, ini yang saya heran, di terminal Klaten harusnya ada agennya sih. Kalau nggak ada agennya, kayaknya kayak
kayaknya Rosalia tuh tertib deh ya, di setiap terminal tuh suka ada gitu. Misalkan di sebuah kota, di situ ada terminal tuh Rosalia tuh pasti ada agennya di dalam terminal gitu. Atau kalau enggak di dekat terminalnya lah ya. Sumber Kencono, Sugeng Rahayu 7063 UP Jogja Surabaya. Ini saya lagi di dek bawah bis Rosalia Indah double decker ya teman-teman. Kalau bis Rosalia Indah itu double decker ada 3 kelas ya. Yang pertama ada kelas eksekutif, itu yang di dek atas. Terus kemudian ada kelas super top, ini ada di dek bawah ya teman-teman. Nih kursinya seat 21 kalau super top itu. Dan satu lagi kelas first class itu di depan, itu kursi sleeper teman-teman. Nah jadi total ada 3 kelas, dan di 3 kelas ini ada di setiap armada PO Rosalia Indah double decker teman-teman. Sebenarnya ada juga sih yang armada double decker tapi khusus yang super top ya, kayak di rute Madiun Jakarta pagi. Waktu itu kita pernah cobain perjalanannya teman-teman, itu full super top, baik dek bawah maupun dek atas itu super top, tapi juga ada first classnya kayak gitu teman-teman. Kita coba duduk di kursi first class ya. Di sini ada 2 kursi first class, di sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, untuk ke first class bis Rosalia Indah ini menurut saya kok agak mepet ya, ternyata atapnya ini tuh apa ya, kayak jarak antara kepala dengan atap ini tuh mepet gitu loh. Ini kalau yang nggak terbiasa apa namanya naik bis itu pasti sering kepentok gitu ya. Ya begitulah, karena ini kan konsepnya bis sleeper ya teman-teman. Mungkin kalau ini kan kursinya berdiriin gitu, tapi kalau di reclining ke bawah itu pasti bakalan lebih nyaman sih. Ini recliningnya pakai elektrik teman-teman. Ini nah kayak gini, ini cukup oke sih kalau posisinya kayak gini teman-teman. Nah untuk kelas first class itu ada 2 kursi kanan dan kiri. Nah sedangkan kalau untuk kelas super top itu ada 6 kursi teman-teman. Nah kalau untuk yang kelas super top itu totalnya ada 6 kursi teman-teman. Seat 21 ada 2 baris, jadi 3 tambah 3 sama dengan 6 kursi teman-teman. Nah sekarang kita coba ke atas ya. Kelas eksekutif plus di dek atas itu totalnya ada 34 seat ya teman-teman. Ini konfigurasi seatnya 22, dilengkapi dengan leg rest. Leg restnya tuh model yang dingklek gitu, yang mana kita bisa nyimpan sepatu di dalam dingklek tersebut teman-teman. Nah ini enaknya kalau kita duduk di kursi hot seat, kita dapat layanan ekstra teman-teman. Ini kalau kita duduk di hot seat nih ya, layanan ekstranya itu kita bisa lihat pemandangan di depan dengan nyaman, dan juga ada TV AVOD teman-teman. Itu cuman ada di kursi hot seat, kursi belakang-belakang tuh nggak ada. Makanya hot seatnya Rosalia Indah ini cukup cepet ininya ya, lakunya ya teman-teman, kayak gitu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini POV duduk di kursi 1C ya, kursi hot seat. Nah ini enak banget pemandangannya ya teman-teman. Depan kacanya clear, dan mungkin karena ini habis kena hujan jadi agak blawur gitu. Nah seperti yang saya bilang tadi, kalau di kursi hot seatnya double decker itu kita dapat layanan ekstra berupa TV AVOD ini teman-teman. TV-nya kecil sih tapi enak aja gitu posisinya. Nah ingat nggak waktu itu kita pernah naik bis Rosalia Indah double decker Jetbus 5, itu TV-nya itu agak gede ya, lebih gede dibandingkan dengan yang ini teman-teman. Nah posisinya juga sama di atas gini gitu kan. Jadi tapi kalau yang ini tuh cukup nyaman karena di depan mata itu nggak langsung TV gitu. Sedangkan kalau yang Jetbus 5 itu depan mata persis itu TV, jadi kayak kehalang gitu teman-teman. Oke, di bagian atas ada louver AC, terus kemudian ini ada leg rest dingkleknya itu buat nyimpen sepatu. Terus untuk ngecas di bagian sini teman-teman. Nih, ngecas di sini kayak gitu. Nah, cuman kursi hot seat itu kita nggak dapet fasilitas bagasi atas ya teman-teman. Bagasinya taruh sana tuh. Nah, taruh mana? Sebelah sananya leg rest kayak gitu teman-teman. Nah, kalau di bagian kursi agak ke belakang itu kita ada fasilitas bagasi atas teman-teman. Tuh, bagasi atas tuh dapatnya mulai dari kursi nomor 3 ke belakang. Tuh bagasi atasnya ada di sini teman-teman. Kursi 1 sama kursi 2 tuh nggak dapat bagasi. Nah, kayak gini, kita bisa lihat. Kayak gitu teman-teman. Sip. Pabrik gula Gondang Baru, Klaten.
Oke, friends semuanya, kita sekarang sudah berada di dalam bis Rosalia Indah Double Decker jurusan Klaten, Jakarta, teman-teman. Untuk rute aslinya, bis Rosalia Indah ini adalah Klaten, Jogja, Magelang, Jakarta, sampai Ciputat ya, teman-teman. Ini keberangkatan pagi, double decker cuma ada satu kalau nggak salah ya, itu jurusan Ciputat. Kalau yang angkatan sorenya atau angkatan reguler itu ada yang ke Merak sama ke Bitung ya, kalau nggak salah. Terus by the way, ini tiketnya ya, teman-teman, masih pakai sampul yang lama. Saya kira setiap festif itu ada temanya sendiri-sendiri gitu. Kayak waktu itu tahun baru ada temanya sendiri. Terus ini kan lebaran harusnya punya tema sendiri gitu ya, teman. Mungkin ini masih template yang lama, sedangkan template yang baru mungkin belum diedarkan gitu ya, teman-teman. Nah, ini tadi kita udah check in di loket Klaten ya, teman-teman. Untuk tiketnya saya pesan online seperti biasa lewat aplikasi Rosalia Indah ya, teman. Untuk tiketnya harganya itu 295.000, teman-teman. Di sini kita dapat servis makan satu kali dan juga snack. Nah, servis makannya itu kan kemungkinan di Pemalang ya, sama snacknya itu di Subang. Itu pun kalau jalurnya full ya, teman-teman. Maksudnya itu normal lewat jalan tol gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih, nanti siang itu infonya akan ada one way, akan mulai dibuka sistem one way. Apakah nanti kita bakalan tetap lewat tol, mungkin one way-nya diundur, atau kalau enggak kita bakal dialihkan ke jalan raya non tol gitu ya. Nih penasaran banget nih, kita bakalan lihat nanti ya. Ya gitu, teman-teman. Rosalia Indah Double Decker Volvo, jurusan mana ya itu ya? Oh ya, satu lagi kelupaan, teman-teman. Kita tadi pas check-in itu dapat air mineral Ultra ya. Seperti biasa, setiap kali naik bis Rosalia Indah itu kalau kita check-in pasti dapat air minum Ultra ini, teman-teman. Oke, mantap lah. Ini nggak akan kita minum sampai nanti buka puasa ya, teman-teman. Jadi kita simpen aja. Oke, teman-teman, kita udah sampai di kawasan Prambanan ya. Di sebelah kanan ini adalah kawasan wisata Candi Prambanan, teman-teman. Tapi candinya nggak kelihatan kalau dari sini. Dan di depan sana adalah Gapura, batas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, teman-teman. Jadi pertanyaannya, Candi Prambanan ini masuknya wilayah Yogyakarta atau Klaten, Jawa Tengah? Yang tahu boleh komentar di bawah, teman-teman. Terus sebelah sana adalah Terminal Prambanan. Banyak sekali agen bis-bis jurusan Jabodetabek, teman-teman. Harusnya kelihatan sih dari sini candinya, tapi kayaknya ketutupan sama pohon-pohon itu deh. Ditambah kacanya juga blawur gini. Ya sudahlah kalau kayak gitu. Trans Jogja tersedia di Terminal Prambanan, teman-teman. Trans Jogja ini rute terjauhnya Trans Jogja ya, kalau nggak salah itu jurusan Prambanan mana ya. Dulu saya agak inget sih rute-rutenya Trans Jogja itu waktu kuliah. Sekarang kan rutenya banyak yang baru ya, jadi nggak hafal. Dulu mah rutenya cuma ada 8 itu AB, 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B kayak gitu. Sekarang rutenya udah banyak. Madukismo. Wih, pada ngeblong buru-buru amat sih, mau kemana ya? Oke, teman-teman, kita udah sampai di Simpang Janti. Ini simpang yang penuh kenangan ya, teman-teman, bagi para perantau Yogyakarta. Biasanya kalau naik bis turunnya di sini, teman-teman. Nanti lanjut ngojek ke arah pusat kota sebelah sana. Karena kita menuju ke Pool Rosalia Indah Jogja yang ada di Ring Road, jadi kita lewat sini, teman-teman. Nah, by the way tadi saya salah lihat ya, harusnya saya kursinya 1D, teman-teman, bukan 1C. Jadi saya di pojokan sini. Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Nih kita menyeberangin jembatan Janti. Di bawah sini adalah jalan atau jalur kereta api lintas Yogyakarta Solo. Nah itu yang ada LAA-nya itu, teman-teman. Yang nggak tahu LAA itu listrik aliran atas. Itu buat mengambil daya listrik untuk KRL, teman-teman. Oke, teman-teman, kita udah sampai di Simpang Terminal Giwangan. Di sebelah kanan ini, pojokan ini adalah Terminal Giwangan, teman-teman. Nah, ini pintu keluarnya.
Pintu masuknya itu dari depan sana, perempatan belok kanan, nanti baru masuk ke terminal Giwanganya teman-teman. Barengan sama PO Sugeng Rahayu jurusan Surabaya, Jogja, Tasik, Bandung. Tuh, bisa yang itu tuh. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Rosalia Indah, Yogyakarta, Ring Road Selatan. Ini kita mampir dulu. Masuk nggak ya ini? Masuk nggak? Oh nggak, cuma di pinggirnya doang. Ya nggak muat sih kalau masuk ke dalam. Kita parkir di pinggir sini teman-teman. Iya, miring. Oke, kita diberangkatkan lagi dari Pool Rosalia Indah, Yogyakarta. Iya. Kedengeran nggak suaranya tadi? Gluduk. Tuh, rantingnya terlalu pendek ya, jadi bisnya mesti nabrak terus. Ya, baret-baret gitu sih. Ini adalah perempatan Parangtritis ya teman-teman. Jadi kalau kita belok kiri ke sana itu menuju ke Pantai Parangtritis. Makanya di sini disebutnya Jalan Paris atau Jalan Parangtritis. Oke teman-teman, kita udah sampai di Gamping ya, ini agen Gamping tuh. Agennya sebelah sana. Tadi kita disusul sama Rosalia Indah yang itu single deck itu. Ya angkatan pagi lewat Magelang juga kalau nggak salah, atau jangan-jangan itu yang lewat ini ya apa, Temanggung Paraan ya teman-teman. Nah, karena nggak ada penumpang dia bablas deh. Kita ada penumpang makanya berhenti sini dulu. Oke teman-teman, kita berada di Simpang Gamping. Kalau belok kiri ke sana menuju ke arah jalur selatan teman-teman. Purworejo, Kebumen, bahkan Bandung lewat sini. Purwokerto juga ke sana. Nah, ini karena kita lewatnya Magelang jadi beloknya ke kanan teman-teman. Nanti kita lewat di Ring Road Utara. Nanti baru belok kanan belok kiri menuju ke Jalan Magelang. Kita nanti bakalan mampir di Terminal Jombor nih teman-teman. Ada dibangun proyek apa nih, underpass gitu, kayaknya underpass deh. Soalnya kalau tol, emang tol ruasnya sampai sini ya, sampai ring road sini ya, kayaknya enggak deh. Yang tahu boleh komen di bawah ya. Sampai di Simpang Jombor, langsung belok kiri menuju ke arah Magelang. Nah, depan sana itu adalah Terminal Jombor. Kita nanti bakalan belok kiri itu teman-teman. Nah itu bisnya belok kiri yang single deck tadi. Udah banyak yang standby tuh bis-bisnya. Ada Sinar Jaya, ada Agramas, banyak. Juragan 99 juga ada tuh. Terminal Jombor, ada Sinar Jaya, sebelah sana ada Agramas, ada Juragan 99, ada City Trans, ada Murni Jaya double decker.
By the way, Murni Jaya sekarang udah nggak start dari ini ya, dari Semen ya. Dulu perasaan startnya dari Semen deh. Nah, ini penumpangnya udah pada nungguin. Semuanya, kita udah sampai di Terminal Jombor ya. Terminal Jombor ini maksudnya Kota Jogja atau Kabupaten Sleman ya teman-teman. Yang tahu bisa komen di bawah. Di sini ada 2 unit PO Rosalia Indah, double decker sama single decker. Single deckernya ini yang kodenya 3084. Nggak tahu nih jurusan Jakartanya lewat mana. Ada Sinar Jaya mau lewat. Ya. Sini kita ngetem dulu beberapa saat untuk menjemput penumpang ya teman-teman. Jadi penumpangnya cukup banyak yang naik di Terminal Jombor ini. Yuk. Agen bis Rosalia Indahnya sebelah sini ya teman-teman. Sebelahnya agen TVD. Tuh Rosalia Indah gede. Nih ada 2 unit 3084 sama 128. Jam setengah 8 lebih 7 menit lebih 8 menit kita berangkat dari Terminal Jombor ya teman-teman. Nah ini sesuai jadwal ya, di Terminal Jombor itu berangkatnya jam setengah 8. Kalau di Rosin Jogja Ring Road Selatan itu jam 7 teman-teman. By the way, kita keluar lewat jalan kecil ini, nanti kembali lagi ke jalan raya Jalan Magelang teman-teman. Wah, haluannya nih tantangan banget nih. Bis gede, panjang, belokannya sesempit ini, dan alhamdulillah bisa loh teman-teman, masya Allah. Sebelah sini ada garasinya PO Handoyo ya, banyak sekali tuh armadanya. Oke teman-teman, kita udah sampai di Jembatan Turi, dan jembatan ini adalah batas wilayah Provinsi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi Jawa Tengah teman-teman. Nah di sebelah kiri ini ada bekas jembatan kereta api teman-teman. Kelihatan nggak ya bekas jembatannya? Harusnya kelihatan sih. Oh udah ketutupan ini, nggak begitu kelihatan dah. Nah itu tuh warna merah tuh. Itu depan adalah Gapura. Selamat datang di Provinsi Jawa Tengah. Kita masuk di Kabupaten Magelang. Oke teman-teman, kita sekarang sudah sampai di daerah Muntilan. Muntilan ini adalah wilayah Kabupaten Magelang ya teman-teman. Jadi di Muntilan ini sebenarnya ada garasi PO Ramayana, tapi tadi kita kelewatan jadi nggak sempat kesorot teman-teman. Ya sudahlah, nih kita berjalan di jalan apa ya namanya? Oh Jalan Pemuda, Jalan Pemuda Muntilan. Oke teman-teman, kita masuk di Terminal Dr. Andes Prayitno Muntilan. Bisa masuk gak nih? Bisa dong harusnya. Kaburan cukup gede kok. Iya.
Ya, Agen Rosalia ada di Terminal Muntilan ini ada dua ya teman-teman. Satu yang ini, satunya yang sebelah sana ada teman-teman. Agen perwakilan Muntilan tiga ya. Jadi agennya ada tiga nih harusnya. Satunya mana ya? Satu, dua, nanti nggak tahu lah. Oke teman-teman, jam setengah 9 kurang 4 menit kita berangkat dari Terminal Muntilan, Terminal Dr. Andes Prayitno, Muntilan, Kabupaten Magelang. Di sini banyak bis-bis kecil-kecil ya ini. Ada yang tahu nggak bis-bis kecil ini tuh jurusan mana aja? Pasti angkutan pedesaan sih kalau kayak gini mah. Ada angkot juga nih. Oke teman-teman, kita udah sampai di Simpang Artos atau Armada Town Square. Ini kita udah sampai di pusat kota Magelang. Aduh, piatu ke mobilnya. Kita belok kanan menuju ke Ring Road. Nantinya kita bakalan masuk di Terminal Tidar Magelang. Oke teman-teman, kita udah sampai di Terminal Tidar. Ini kita putar balik karena pintu masuknya sekarang pindah ya teman-teman. Nah, ini dia Terminal Tidar Magelang. Jadi cakep sih terminalnya, jadi lebih keren gitu, lebih apa ya, lebih cakep lah pokoknya. Ya, ada ornamen gunungannya gitu. Terus ya, kita masuknya lewat sini teman-teman. Cek. Oke, kita masuk terminal. Parkirnya sebelah mana ya? Ada banyak sekali bis-bisnya ya teman-teman. Ada Eka, ini jurusan Surabaya. Sumber Waras jurusan Jogja Semarang. Nah itu Jogja Semarang tuh, Sumber Waras. Ini ada Eka. Oh, kita parkir di, wah ini teman-teman, penumpangnya udah nungguin ternyata. Oke teman-teman, sekarang jam 9 kurang 1 menitan kita berangkat dari Terminal Tidar Magelang ya teman-teman. Di sini penumpangnya udah terisi cukup banyak ya, kita bisa intip ke belakang. Udah banyak banget yang keisi kursinya. Ya walaupun masih ada beberapa yang kosong ya teman-teman. BTW Terminal Tidar ini dulunya agennya di sebelah sini ya teman-teman. Banyak banget agennya sebelah situ. Sekarang pindah ke gedung utama. Gedung utama yang tadi yang ada ornamen gunungannya tadi teman-teman. Kita berangkat dari Terminal Tidar. Terminal Secang. Tuh, ada teman saya tuh. Nggak kelihatan dia. Dia dada-dada tuh teman saya. Oke, di depan sana ada simpang. Ke kiri itu menuju ke arah Temanggung, Paraan, Wonosobo. Lurus menuju ke Semarang. Kita ambil lurus teman-teman. Semarang via Ambarawa. Sana menuju ke arah Wonosobo dan kita ambil lurus menuju ke arah Ambarawa. Ini ada bis Mustika jurusan Jogja Semarang.
jalur kereta api bergerigi yang ada di Pulau Jawa, teman-teman. Ini kalau nggak salah rutenya Ambarawa Bedono, terus ke arah mana ya ini? Ke arah Magelang kalau nggak salah. Nah, ini jalurnya bergerigi dan sekarang udah nggak aktif, teman-teman. Maju lancar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa nih guys? Ini bis Semerunya berhenti. Sini ada truk, kayaknya barusan kecelakaan ini. Innalillahi, ya Allah. Semoga sopirnya nggak kenapa-kenapa dah. Oh, nabrak ini kayaknya ya. Oh iya benar. Tuh. Ya banyak. Serem bener. Udah sampai di Bawen dan kita mau masuk terminal Bawen nih, teman-teman. Nyebrang dulu ya guys. Kita masuk di terminal Bawen dulu. Bus double decker, jalurnya ada sendiri. Ya, atapnya lebih tinggi soalnya tuh. Nah, sedikit sih, tapi sangat berpengaruh, teman-teman. Kita masuk di jalur 2. Oke, penumpangnya udah nungguin tuh. Oke teman-teman, kita langsung melanjutkan perjalanan. By the way, ini ada bis Rosalia Indah yang ompong giginya. Ini lagi perbaikan deh itu. Tuh ada mobil storingnya di situ. Lagi perbaikan kayaknya. Kita lihat dari Bawen ini kita bakalan belok mana? Apakah masuk tol atau gimana? Kita belum tahu sih. Dan ternyata kita masuk tol ya teman-teman, di gerbang tol Bawen nanti di depan sana. Untuk saat ini saya belum dapat info one way sih, jadi kita lihat dulu deh kira-kira nanti beneran one way atau kita normal lewat jalan tol full. Gerbang tol Bawen. Ya, baru juga ngetol udah keluar lagi di Ungaran. Kayaknya mau ngambil penumpang di daerah Ungaran deh. Ini gerbang tol Ungaran 300 meter lagi itu. Kita sampai di Agen Rosalia Indah Ungaran. Yang naik cukup banyak nih teman-teman. By the way, hari ini kayaknya full seat deh penumpangnya. Banyak banget. Alhamdulillah.
teman-teman, ternyata kita keluar di Weleri. Pertanda kita sepertinya servis makan di rumah makan Sari Rasa nih teman-teman. Wah, ini kalau udah kayak gini, ada kemungkinan besar hari ini adalah hari pertama one way nih. Kita bakalan lewat jalur Pantura nih teman-teman. Nanti deh kita lihat ya kira-kira gimana. Mantap, mantap. Nggak ditutup, sebenarnya masih bisa lurus, cuman ini keluar di Weleri aja. Siap. Nanti aku posting kok kak. Oke, friends semuanya, barusan kita keluar dari gerbang tol Weleri ya. Nah ini kalau misalkan nanti kita istirahatnya di rumah makan Sari Rasa, ini bisa jadi momen langka yang mungkin terjadi hanya 1 tahun sekali pada waktu Lebaran teman-teman. Karena PO Rosalia Indah sendiri udah nggak melayani servis makan, maksudnya PO Rosalia Indah itu sekarang udah nggak ada servis makan di rumah makan Sari Rasa lagi. Semuanya dipindah ke rumah makan Rosin Pamalang teman-teman. Nah ini kita kalau misalkan sampai beneran servis makannya di Weleri atau di rumah makan Sari Rasa, wah bisa dipastikan kita bakalan lewat jalur Pantura karena kita kena one way teman-teman. Infonya sih kemacetan di jalan tol Cipali itu udah cukup panjang ya teman-teman kalau kita lihat di maps itu. Nah ini kemungkinan besar ya, sebenarnya kemungkinan sih ya one way akan dioperasikan hari ini teman-teman. Semoga ya, jadi kita bisa menikmati sensasi pengalaman, kita bisa menikmati pengalaman setahun sekali ini teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, ini kalau kita perhatikan jalan tol mulai dari Palimanan tuh daerah sini sampai ke arah Jakarta ini udah cukup panjang ya ini kemacetannya, dan ini udah ada tanda stop teman-teman. Kalau ada tanda stop nih kayaknya udah mulai one way deh teman-teman ini tuh. Wah gokil sih ini. Ya kita bakalan lewat jalur Pantura nih teman-teman. Semoga nanti nyampe Jakartanya nggak sampai besok hari ya. Biar malam nggak apa-apa deh. Yang penting jangan besok hari gitu teman-teman. Sip. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah makan Sari Rasa. Wih, ya rumah makannya teman-teman. Berasa kayak nostalgia gitu ya, bis Rosalia Indah servis makannya di rumah makan Sari Rasa ini. Nah, kita belok kanan nih teman-teman. Wih, udah ada yang nungguin tuh. Ini super top. Ini deh super top Madiun deh. Nah udah ada yang standby nih tuh teman-teman. Ini kalau nggak salah super top nih. Oh ya bener nih super top nih. Super top Madiun double decker. Belakangnya tuh 3084 yang tadi tuh, yang berangkat dari Klaten juga. Udah nyampe sini aja dia. Nah, di belakang sana juga ada tuh. Nah, ini momen langka setahun sekali nih teman-teman. Oke, friends semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah makan Sari Rasa Kendal ya teman-teman. Nah di sini kita istirahat dulu kurang lebih 40 menit karena siang ini kita sedang berpuasa, jadi kayaknya servis makannya kita take away aja teman-teman ya. Take away nanti kita bawa, kita makannya nanti kalau pas udah buka puasa teman-teman. Nah sebuah momen yang sangat langka ya, ini PO Rosalia Indah kembali melakukan servis makan di rumah makan Sari Rasa ini karena udah cukup lama semenjak berdirinya Rosin Resto Pemalang itu Rosalia Indah berangsur-angsur meninggalkan rumah makan Sari Rasa ini. Nah, karena akan diberlakukan sistem one way, jadi servis makannya kembali lagi di rumah makan Sari Rasa ini teman-teman.
Nah, kita akan lihat nanti kira-kira kita akan melaju di jalan tol sampai mana, atau mungkin dari rumah makan Meleri ini langsung menuju Jakarta lewat Pantura bonus ya teman-teman, kita masih belum tahu. Nah, info terakhir sih one way sudah dimulai dari Jakarta sampai Cipali tadi jam 12. Oh, sekarang berarti ya jam 12 sekarang itu udah dimulai sampai Cipali teman-teman. Oke teman-teman, sebuah momen yang langka untuk saat ini ya, dimana bis-bis Rosalia Indah itu berkumpul di rumah makan Sari Rasa untuk istirahat dan servis makan. Kira-kira bakalan ada apa ya di perjalanan kali ini? Dah, kita lanjut di video part 2 aja ya. Seperti biasa, kalau udah diupload videonya bakalan saya cantumin linknya di kolom deskripsi. By the way, terima kasih buat yang udah nonton sampai tuntas, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you, assalamualaikum, bye bye.